Dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Renungan Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Renungan pada hari ini kami ambilkan dari Lukas 8 ayat 13 sampai 15 yang demikian firman-Nya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati, yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan yang kami ambilkan dari Lukas 8 ayat 13 sampai 15. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, renungan pada hari ini kami berikan judul terhimpit oleh kekhawatiran. Seringkali rasa khawatir itu dalam perjalanan hidup kita menghantui hidup kita, apalagi ketika kita sedang jatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada dua hal. Ketika kita jatuh menjadi khawatir, yaitu ketika kita jatuh cinta atau kita mengalami jatuh tempo. Pada anak-anak kita, anak muda kita, ketika dia bercinta dan sudah menentukan perjanjian, dan mereka mengalami di-cancel, maka anak-anak kita akan merasa khawatir, merasa was-was. Kenapa harus di-cancel? Ada apakah di sana? Sedang apakah dia di sana? Perasaan khawatir itu selalu menghantui dalam dirinya. Kemudian ketika kita mengalami jatuh tempo, pada Bapak Ibu yang bekerja sama dengan partner bank, ketika kita mengalami jatuh tempo, kita mengalami kesulitan dalam finansial, pasti kita juga mengalami kekhawatiran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sebenarnya apa toh yang dimaksud dengan kekhawatiran itu? Kekhawatiran adalah sebuah ketakutan yang dirasakan orang, padahal sesuatu itu belum tentu terjadi. Tadi di depan kami berikan contoh ketika anak muda kita mengalami di-cancel untuk perjanjian. Dalam dia mau berjalan keluar,
dia merasakan kekhawatiran, keluhan, perasaan takut, perasaan was-was. Padahal itu belum tentu apa yang dia pikirkan itu akan terbukti. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bahaya dari kekhawatiran di sini ditulis di Alkitab, dan ini tentunya juga nyata karena tercatat di Alkitab. Bahaya dari kekhawatiran yang pertama yaitu dari Amsal 12 ayat 25 yang mengatakan demikian, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran tidak hanya mempengaruhi pikiran kita, tetapi juga bisa mempengaruhi fisik kita. Coba kita perhatikan, Bapak Ibu. Ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa was-was, mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan suami atau istri atau anak. Ketika dia baru merasa khawatir, pasti perilakunya akan berbeda. Bagaimana cara dia jalan? Tengok kanan, tengok kiri. Bagaimana dia berbicara? Bagaimana raut mukanya? Itu pasti ada perbedaan. Bahkan ketika kita khawatir, ini mempengaruhi pikiran kita. Kadang kita merasa pusing. Ketika kita merasa pusing, ini sudah menunjukkan bahwa kita merasa khawatir. Bahaya yang kedua tertulis di Amsal 25 ayat 26 yang mengatakan demikian, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang yang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Kalau hati kita jernih, hati kita nyaman, hati kita tidak merasa khawatir, tentunya apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan enak didengar oleh orang lain, enak dirasakan oleh orang lain. Energi yang keluar dari kita adalah energi yang positif, memberikan orang-orang di sekitar kita bisa nyaman. Tetapi sebaliknya, ketika hati kita dalam kekhawatiran, maka perkataan kita pasti perkataan yang kurang nyaman didengar oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Bahkan perkataan kita boleh dibilang seperti air yang keruh dari sumber air yang kotor. Maka itu tidak bisa untuk dirasakan atau didengar oleh orang yang ada di sekitar kita. Energi yang keluar pada diri kita adalah energi yang negatif, bukan energi yang positif. Rasa khawatir yang ketiga ini tertulis pada Lukas 8 ayat 14. Yang tercatat demikian, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga dia tidak menghasilkan buah yang matang. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dalam firman ini. Seperti benih yang ditabur di semak berduri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita menerima firman,
melalui pendengaran dan hati kita penuh dengan kekhawatiran, maka firman itu tidak akan tumbuh jadi iman yang sempurna. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita tidak ada rasa kekhawatiran, maka firman itu akan tumbuh jadi iman yang baik dan akan menjadi buah iman yang matang. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bedanya antara kita merasa khawatir dan tidak ketika menerima firman Tuhan. Karena tumbuhnya iman atau kepercayaan itu kita harus dengan latihan. Tidak serta-merta iman itu tumbuh langsung bisa besar dan kuat menjadi kuat. Seperti contoh iman itu seperti kita menanam cabai, Bapak Ibu. Kalau kita menanam cabai dalam pot, padahal yang kita tanam adalah cabai. Tetapi di sekitar cabai itu tumbuh rumput yang menghalangi tumbuh kembang dari cabai tersebut. Bahkan kalau kita biarkan, rumput ini akan lebih tinggi daripada cabai. Sehingga cabai ini tidak bisa berkembang dengan baik. Tetapi kalau cabai ini kita rawat, di dalam pot itu bisa ada rumput kita cabut, kita pupuk, kita kasih air, maka cabai itu akan tumbuh dengan baik dan akan menghasilkan buah yang baik pula. Maka di sini Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perlu kita kuatkan agar iman kita bisa tumbuh dan berkembang dengan kuat. Kita awali semenjak dari kecil. Kita latih untuk menguatkan kepercayaan iman kita. Bisa kita melatih pada anak-anak kita untuk ikut sekolah minggu. Bisa melatih pada pemuda untuk kegiatan pemuda. Bisa kita melatih ikut di dalam pelayanan di gereja. Kita percaya bahwa ketika kita ada usaha, ada kemauan, pasti Tuhan akan mencarikan jalan keluar. Dan kita percaya bahwa tujuan kita akan tercapai. Hilangkan rasa kekhawatiran itu. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya bukan mencari orang yang banyak memberikan pelayanan dan bukan mencari orang yang mempunyai gereja yang megah dan besar, tetapi yang dicari Tuhan Yesus adalah orang yang berbuah matang imannya. Alasan kita tidak boleh khawatir tertulis di dalam Matius 6 ayat 31 dan 32 yang demikian firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa kita tidak boleh khawatir, ini juga tertulis di Matius 6 ayat 31 dan 32, bahwa seringkali dalam kehidupan kita
kekhawatiran tentang kebutuhan pokok kita, kebutuhan bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, dan bagaimana cara kita berpakaian sudah dijawab pada Matius 6 ayat 31 sampai 32 bahwa di situ Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bagi mereka yang berusaha pasti akan menemukan. Oleh karena itu kita percaya Bapak Ibu bahwa hilangkan rasa kekhawatiran agar kita bisa memberikan energi yang positif, baik di dalam keluarga, di masyarakat, maupun di lingkungan gereja. Semoga firman Tuhan yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita satukan hati kita menghadap pada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kenal sebagai Juru Selamat kami, dan Tuhan yang selalu mengajarkan tentang kasih terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan atas ajaran ini, dan kami bisa merasakan ketika kami bisa mengasihi terhadap sesama kami, bisa memberikan energi yang positif dalam hidup kami, dan bisa menghilangkan rasa kekhawatiran di dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah akan memberikan petunjuk dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah firman yang sudah kami sampaikan ini bisa diterima pada jemaat-Mu, sehingga mereka juga ikut untuk mengubah dalam kehidupannya, bisa menghilangkan rasa kekhawatirannya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.